Dia kasih hashtag saling mengunjungi itu sunnah. Jadi munculnya idenya itulah gara-gara ya kita pengen tahu kabar gitu kan. Gue mengunjungi karena gue cinta sama Allah. Aceh, ke Medan, ke Lombok. Gue liat di Facebooknya sendiri lagi bersatu kita ngopi. Masya Allah itu hal-hal itu dipermudah semua oleh Allah. Lu kurang apa? Kurang ganteng ke? Kurang tampan ke? Dompetnya kurang tebel. Depok sampai ke Lombok itu naik motor. Di setiap daerah kita berhenti. Cirebon, Semarang, segala macam kita menanyakan kondisi ustadz-ustadz yang tidak dipublish oleh media. Media jarang, media besar lah, seperti media besar kita tahu lah ya, yang ada di Indonesia itu jarang mengekspos kegiatan-kegiatan ustadz yang di garis bawah, yang mereka itu berjuangnya tidak hanya untuk umat, tapi terutama untuk keluarganya gitu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Baru nyampe nih bang? Masya Allah nyampe juga ya. Gak terjauh kan? Mantap. Iya bang, ke belakang bang, belakang. Langsung. Ngosan, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Di sebelah kiri gue sudah ada Bang Rian Baking. Apa kabar bro? Siap ya? Nanti. Setelah berapa bulan nongol juga nih di kebun belakang. Alhamdulillah nih. Tertunda, tapi kan nggak dapat mau bertundanya berapa kali. Yang penting dapat nih faedah. Juga faedahnya. Saling mengunjungi itu sunnah. Masya Allah. Catat tuh buat teman-teman dimanapun berada, saling mengunjungi itu sunnah. Nah, ini ada kebun belakang, ada juga kebun depan di Tangerang ya. Iya, itu sahabat kita juga. Bang Endi. Kawan baking itu. Kawan baking juga. Iya, gimana gitu? Gua agak pengen lama juga ya. Dulu gua ke rumah lo, sekarang akhirnya lo bisa ke kebun belakang. Nah, iya. Satu kebanggaan juga nih buat gua sahabatnya Bang Rian. Dan alhamdulillah nih gue ingin menanyakan itu kenapa bang lo sering melontarkan di Facebook ataupun di Instagramnya dia kasih hashtag saling mengunjungi itu sunnah. Itu dapat pertama kali ilmunya itu atau lo taunya apa istilahnya bisa dibilang mengamalkan itu pertama kali dari mana tuh bang? Sebenarnya udah lama ya. Memang dari zaman kita kecil dulu lah, kan sering tuh diajak kan. Kalau zaman dulu kan kita setiap Sabtu Ahad tuh kalau keluarga kan suka diajak tuh ke saudara segala macam. Itu terbawa gitu loh. Waktu gua kos juga gitu saling mengunjungi. Gak ada alasan apa-apa mengunjungi itu. Bukan karena pengen pinjam duit, bukan karena apa ya ada kepentingan sesuatu, ada kepentingan dunia, kan ada pengen mengunjungi ini kabar kawan ini kemana gitu ya. Dulu sempat juga waktu gua tinggal masih tinggal di Depok, di komplek itu kan setiap sholat subuh ya. Kan biasa rutin tuh ketemu orangnya itu juga kan. Dia lagi. Tapi pas dia nggak ada, kita loh ini kemana gitu ya. Pas itu hari libur, jadi kan rame itu masjid rame itu masjid. Yuk kita datang ini udah 2 hari nggak kelihatan nih orang. Ya, ternyata benar dia sakit gitu loh. Jadi kan hal-hal padahal dia nggak ada ngumumin, nggak ada apa-apa. Nggak ada simple. Kalau kita datangin dia minum sakit dan sakitnya memang ya nggak serius, cuman dia memang harus rebah gitu loh. Nah, itu belum tahu ada ilmu apa-apa, maksudnya itu mesti ya senang aja berkunjung. Tapi gitu kan. Akhir-akhir ini sering bulat kemana lo itu kemarin kan contoh kan. Iya betul itu. Kebetulan ada nemenin saudara kan, saudara itu baru lagi pakai AL dia, terus ibunya nitip gitu, Dek tolong temenin katanya kan. Itu anak sepupu gua lah gitu. Belum masih kelas 2 SMA. Pagi-pagi ini dari tempatnya Bang Sirul nih Burane kan lo ya. Burane. Ya, sarapan pagi di situ. Burane. Saling mengunjungi. Nah, itu juga beliau tuh aduh Masya Allah itu beliau awal juga keliling-keliling juga tuh suka tuh. Oh, keliling juga. Jadi munculnya idenya itulah gara-gara ya kita
kita pengen tahu kabar gitu kan. Kadang-kadang kan sahabat-sahabat yang sering kita komunikasi lewat WA segala macam tuh kan. Facebook, kadang-kadang misalnya ini rumahnya dekat kayak ente. Ana baru tahu kan rumah ente yang di sini rumah dekat kan. Ana bukan mampir yang di Teratai. Kita praktek apa tuh? Kopi apa? Kopi yang dingin pakai ya. ampas. pakai saringan teh. Nah, gitu kan hal simpel kan kita tahu saling tahu rumahnya. Berarti bisa ada faedahnya juga ya, Bang. Ada ternyata banyak banget dan itu ada di hadisnya. Nanti ada kita ambil kutipan lah, ada hadisnya itu tentang saling mengunjungi itu sunnah. Nanti gue contohin nih. Iya, di bawah sini nih. Nah ya, Gimana? bisa buat sana. Di bawah sini, Bang. Bang, tapi itu Masya Allah buat orang-orang yang nonton acara ini, Bang, bisa nggak lo kasih sedikit ibaratnya buat lo maupun yang baru hijrah ataupun yang udah lama mengenal Islam secara kafah. Nah, itu penting juga tuh, Bang, saling mengunjungi. Itu kadang-kadang kita lupa mungkin dengan yang seperti yang lo kalau sounding kepada para penonton kan, lo jangan lupa untuk mengunjungi si A, si B. Iya. Kita mengunjungi kalau di narasi hadis itu ada kutipan itu bahasanya karena Allah Ta'ala gitu kan. Jadi niatnya itu gak ada gue ditanya sahabat kan kenapa mengunjungi gitu. Gak ada, gue mengunjungi karena gue cinta sama Allah. Di situ langsung ada narasi lengkapnya lah nanti lengkap. Nah, dari situ gue dapat faedah satu ya. Biasa kita bercengkrama lewat dulu SMS, BBM gitu ya. Terus muncul WA grup. Kok sering hai. Facebook juga. Facebook gua itu kita nggak tahu orangnya. Kayak kemarin lu ngajak gua ke Pak Kasman Rani ya. Tahu. Itu padahal gua udah berteman tuh di Facebook udah lama gitu loh. Tapi pas gua ngeliat lah, ini kan teman gua gitu loh ya. Kok gua dapat kesempatan ngobrol banyak banget faedah di situ ngobrol, Masya Allah. Mungkin ada satu segmen tertentu ada gue tuh ngambil ilmunya ya, dia Masya Allah ya teman-teman ya, bisa menghidupi dengan 14 orang anak ya, 14 orang anak dengan dia menjual parfum ya, Bang, kalian ya. Nah, itu dia harus perlu dicontoh teman-teman. Jadi semangat untuk bisa mencari nafkah ya, Bang, mencari maisha yang halal. Dan juga nanti gue sebelum berbicara ke baking juga akan membahas sedikit tentang barang ini. Masya Allah, single factor nih. Pokoknya kemana-mana. Ada teman-teman di belakang, cuman yang kebagian munculnya kadang-kadang suka gue gitu. Dua lagu. Nah, jadi tuh Bang Rian ini ya Masya Allah, gue tuh ingin mengulik dia kalau kemarin ke Aceh, ke Medan, ke Lombok. Gue liat di Facebooknya sendiri lagi. Tapi sebenarnya gue gak tahu apakah ada nggak sih orang di belakang dia ini yang istilahnya membaking bersatu kita ngopi. Masya Allah, itu semua pasti kemudahan dari Allah ya. Cuman Ana mungkin dapat amanahnya yang dapat pencitraan muncul di depan kamera karena kan harus ada Ana pertanggungjawabkan juga kegiatan Ana ya. Khususnya kegiatan yang di Bersatu Kita Ngopi. Ada orang-orang di belakang, ada yang wanti-wanti yang tidak mau pengen disebut gitu ya. Allah gitu. Ada juga yang mereka nitipkan misalnya madu, kayak kemarin buat baju, baking. Itu hal-hal itu dipermudah semua oleh Allah. Ilmu bicara tuh nggak sembarangan loh. Betul. Gitu. Public speaking ya, Bang. Public speaking itu nggak sembarangan. Dulu gue punya tetangga, dia kerjanya di departemen luar negeri. Betul. Dan dia punya istilahnya side job itu untuk mengajari orang untuk public speaking. Ternyata untuk bicara itu sebelum nggak segampang yang gue bilang. Kayak misalnya gue bilang A I gitu. Jadi semua spelling ngomong apa yang gue bicarakan itu mesti jelas. Apalagi artikulasinya, Bang. Satu lagi itu satu. Itu kan dari faedah yang kita bicara saling mengunjungi itu sunnah lah. Dari situ kan gue tahu ternyata itu kan waktu ya itulah kuncinya kan saling mengunjungi, saling memberi masukan segala macam. Kalau teman punya kekurangan, ya udah kekurangannya kita bicarakan sama dia, jangan sama orang lain. Betul, jangan lu punya kekurangan ngomongnya wah, sama aja makan daging gue gitu ya. Daging bangke. Nggak bagus. Jadi kalau temen lu punya kekurangan, ngomongin langsung ke dia. Lu kurang apa? Kurang ganteng ke. Kurang tampan ke. Dompetnya kurang tebel. Itu saling mengunjungi. Jadi kita bisa cerita langsung, banyak hal lah sebenarnya kita belajar gitu ya. Kekurangan tuh pasti semua orang nggak mungkin. Itu ada sih, Bang, salah satunya mungkin dari guru-guru kita ya. Contoh gue ambil contoh satu guru kayak Ustadz Abdurrahman Thaib Hafizahullah Ta'ala. Beliau itu kan juga salah satunya ya bisa dibilang dulu ya pertama kali mungkin men-trigger lo ya yang dulu zamannya Pak Bakhtiar rahimahullah.
Dan sampai saat ini juga beliau ada nggak sih suka ngasih ini Rian lo harus seperti ini, Rian lo nggak boleh seperti, ada nggak sih yang mempakemin lo Ya. sebagai itu kan guru kita juga ya bang. Gimana Ya, menurut lo bang? beliau kan salah satu penasihat juga di backing ya, walaupun secara penasihat utama di backing walaupun tidak informal karena beliau kurang suka lah dengan struktural segala macam, sama seperti backing juga tidak ada struktural organisasinya, nggak ada, tapi teman-teman banyak yang suka membantu. Beliau suka tuh misalnya tidak hanya Ustaz Abraham Thoib, ada Ustaz yang lain, cuman memang lebih intens komunikasi dengan Ustaz Abraham Thoib ya, lebih intens saja karena beliau ya mungkin seumuran juga kan, jadi ngobrolnya seperti kayak teman-teman sebaya, walaupun itu Ilmunya guru gua gitu ya. Guru juga dong. Guru juga gitu kan, kita ngomong salah langsung dibenerin sama beliau, dan cara beliau elegan. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa nih ya, kita main ke Surabaya nanti ziarah ke sana ya sama beliau ya. Nanti juga bersama Alamo nih bang ya. Alamo insyaallah ya. Kita bersama Alamo. Oh iya ini Iya. gue Alamo. gue tadi kan foto nih baju ini ya, baju foto gue kasih info. Sat, bagus nggak Sat? Bilang gitu kan. Kayak pernah lihat katanya itu. Ternyata itu tetanggaan Pak Batiar Rahimahullah. Ini mirip sekali model-model. Iya, beliau sering beliau jadi ingat langsung sesuatu itu lah ya, kenangan-kenangan. Masya Allah. Makanya tadi pas Lana itu, aduh. Ini nggak sembarangan nih. Kalau mau endorse beliau, hubungin gue. Manajernya. Kalau mau endorse ya. Balik lagi tadi saling menyusun nanti. Banyak faedah ya. Yang pasti lu tahu keadaan saudara lu. Seperti sebenarnya kemarin kita juga punya kegiatan ya dengan lintas organisasi ya. Ada Safdah, ada Backing, ada Umais. Di situ kan kegiatan bagus banget. Betul. Bagus banget, kita mengunjungi Depok sampai ke Lombok itu naik motor. Di setiap daerah kita berhenti. Cirebon, Semarang, segala macam, kita menanyakan kondisi ustadz-ustadz yang tidak dipublish oleh media. Oh iya, sebenarnya belum terlalu terekspos. Tidak terekspos, malah media jarang. Media besar lah, seperti media besar kita tahu lah ya, yang ada di Indonesia itu jarang mengekspos kegiatan-kegiatan ustadz yang di garis bawah, yang mereka itu berjuangnya tidak hanya untuk umat, tapi terutama untuk keluarganya gitu. Nah itu kan bukti faedah ya. Betul. Dari pengunjung itu sunnah. Dan tidak ada kepentingan apa-apa. Kita kepentingan hanya mau tahu apa kabar Ustaz. Cuman gitu. Beda dong antara misalnya gue nanya lu ya Dit, pakai yang lu ajarin tadi apa tadi? Pakai voice note. Itu baru tahu lu. Pakai biasanya kan terus gini ya. Itu dia baru tahu pakai voice note gitu. Tinggal dikatasin doang. Nanti tutorial silakan. Jadi beda-beda. Gue ada praktekin di perdagangan yang gue amalkan juga. Itu gue kunjungin. Jadi kopi-kopi yang gue jual di Areta Coffee, di Bersatu Kita Ngopi, itulah hasil pigi-pigi, hasil kita mengunjungi, hasil gue datang ke kebun langsung melihat, oh ini lo kopinya, ini lo prosesornya, oh ini diproses segini, baru gue ngomong tentang semangat baking, tentang semangat Areta Coffee dalam menjual kopi, baru gue beli. Dan alhamdulillah semenjak dari tahun 2015, 2010 lah ya, gue cari kebun itu, 2015 gue jualan, itu alhamdulillah selalu gue dikirimin kopi yang bagus-bagus. Jadi lu datang langsung ke petani tuh bang? Enggak ke petani sih, ketua kelompok tani biasa gue ketemu. Ketua kelompok tani. Prosesornya nanti dia mengenalkan sama petani-petaninya. Karena jarang, mungkin ada beberapa lah petani yang bisa langsung interaksi dengan roaster ya. Karena kan profesi utama gue adalah roaster. Itu bukan pencitraan. Itu benar. Itu profesi utama ya, fakta. Pencitraan tinggi-tinggi. Nah itu jadi kopi-kopi yang ini dari faedah dari saling menguji itu sunnah. Itu berbeda ketika gue nanya ya, ada telepon ke gue, bang, gue nanyain kopi, oh ya gini, gue minta kopinya ini. Gue nggak ngeliat barangnya, gue ngeliat semangatnya dia, gue ngeliat keluarganya dia, beda. Ketika gue tahu keluarganya, ketika gue tahu dia cara memprosesnya, itu barang-barang yang dikirim gue alhamdulillah bagus dan belum pernah dapat komplain gue soal kualitas kopi ya yang di lalu kan salah satu mungkin nggak pernah icipkan kopi-kopi dari Areta. Masya Allah, seperti itulah. Jadi faedah banyak sekali. Berarti kita niatkan keluar dari rumah itu lillahi ta'ala ya bang ya. Iya kan ada doanya kan. Apa doanya kan nanti muncul. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bener banget. Apalagi kita mengunjungi saudara kita yang kita gak ada kepentingan apapun, bukan karena kita mau datang kan, aduh gue mau ke Adit deh.
mau belajar broadcast gimana cara suara gue jadi renyah. Iya. Gak ada kepentingan itu gitu loh. Tapi kan tuh lu kan juga ini, lu misalnya kalau muncul di TV bagusnya begini nih. Kan lu ada kepinginan sendiri kan untuk ngajari. Gimana caranya? Oh, udah akhirnya interaksi Jadi dan itu buang otomatis ya, mamalah. Iya. Dan kita tujuannya bukan ke sana. Pengen, wah gua kangen nih sama Yuda misalnya kan. Tukang kaos dia sibuk banget ini katanya. Kaos gue nyampe. Jangan kaosnya mana lo Yud. Banyak faedahnya ya Bang. Banyak. Untuk mengunjungi itu sunnah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin ada nggak Bang tips yang lo ingin sampaikan? Ya mungkin dia belum tahu ingin berkunjung, dia belum ada ilmunya. Apa sih pertama kali lo bikin men-trigger itu yang gue tuh kuat punya giroh, punya semangat untuk mengunjungi si A, si B, si C, si D gitu Bang? Kalau dulu sih gak ada ya. Kalau dulu kan berdasarkan bukan penasaran ya. Karena satu memang gue suka pigi-pigi mungkin ya. Oh lo hobinya emang lu? Iya emang travel ya? gitu. Tapi jangan lupa juga ngunjungin orang tua. Iya. Pastikan orang tua yang masih ada segala macam. Gue juga termasuk karena orang tua juga di di luar kota ya ketemu. Kita buat grup kan, ya udah kadang-kadang video call, kadang-kadang kalau kesempatan kita kesana itu. Kalau triggernya itu satu, kalau misalnya sudah kita belajar tentang hadisnya, gue kasih tips nih, sering mengunjungi itu sunnah. Ketika lu mau belajar sesuatu lah tentang siapa nih, tentang tauhid misalnya, tentang apalah, tentang Islam lah. Kita lihat nih siapa yang berhak berbicara tentang Islam. Apakah semua orang bisa berbicara tentang Islam? Takut nanti pemahamannya beda. Betul. Pemahaman tuh penting sekali. Memang Qurannya sama, sunnahnya sama, tapi cara menjabarkannya, karena itu hati-hati juga gitu loh. Jadi carilah ustaz-ustaz yang ya kalau di hadisnya kan kembali lagi ke Madinah kan, cari pemahamannya sesuai dengan para sahabat ya Bang. Ya, gitu. Itu paling aman lah. Paling aman ya Bang ya. Tinggal copy paste. Tinggal kopas doang. Oh, sudah aman-aman. Bang, sedikit gue beralih sedikit ya agak lompat ke baking nih. Setelahnya bakingnya di 2022 nanti tahun depan nih insya Allah banyak sekali kegiatan yang saat ini juga lagi pembangunan rumah tahfiz di Lombok ya Bang ya. Rumah belajar ya. Terus juga nanti ada perekrutan relawan nih Bang. Terus yang ketiga apa lagi Bang? Yang kemarin yang lo bilang sama gue Bang. Sebenarnya kan itu sudah kita lakukan awal pandemi. Awal pandemi sudah kita lakukan di 2019 lah ya. Itu sudah kita lakukan, cuman tidak tidak terstruktur lah. Misalnya tidak kita sebutkan programnya A, B, C enggak gitu loh. Itu seperti pembagian bahan pokok gitu ya. Terus pembagian equipment untuk penggiat sosial. Kita bagi hazmat tuh. Hazmat yang bisa dipakai untuk 30 hari. Jadi siapa pakai cuci. Itu dan nyaman sekali itu dari salah satu lah produksi dari Bandung yang sudah diverifikasi sama tim dari Bandung lah. Udah akhirnya pas 2020 ini akhir ya. Itu kan terus tuh. Hampir 8 bulan lah kita bergiat itu. Jadi kita bagi sampai bulan puasa, terus kita bagi THR juga, bagi parcel. Dan parcel tuh lucu itu. Jadi biasa kalau kita ngasih parcel ke siapa? Orang-orang penggede kan. Biasanya yang kita tahu nih kan, bos-bos dapat parcel. Ini enggak, kita kasih orang yang belum pernah dapat parcel. Lu bisa bayangin tuh ketika mereka dapat parcel itu barang-barangnya barang first class. Barang-barang bagus. Misalnya barang-barang yang mereka, ya Allah ini mah. Contoh kayak misalkan Adidas gitu. Adidas ya, contoh itu kan kemarin parcel yang buat penggiat sosial yang di terakhir ya baru tahun kemarin tuh, baru tahun inilah kita buat penggiat. Jadi barang-barang yang biasa kita pakai lah gitu loh. Pokoknya inilah berkelas lah. Iya bukan berkelas, bermanfaat dan bisa dipakai lama lah gitu. Berkelas sih enggak lah, maksudnya ya itu barang-barang ya bisa tahan lama lah gitu. Terus nanti barulah sebenarnya di akhir tahun ini barulah gue bilang yaudah deh program baking itu nggak usah banyak-banyak, cuma cukup 3 aja. Yang pertama kita coba setiap tahun itu ya, kalau dengan ini semua kemudahan dari Allah, kita bangun rumah belajar Quran. Ya, bangun rumah belajar Quran yang saat ini memang lagi kita progres di Lombok. Itu sudah. Bang, kalau teman-teman yang mau nonton yang sepatu ada yang muslimin juga yang pengen ke Lombok ini, ada nggak sih nomor rekeningnya? Ada. Ajak langsung nih. Mulai dari saudara terdekat, terjauh, dan kawan-kawan seluruhnya yang menyaksikan video ini. Yuk, sama-sama kita bangun amal-amal kita untuk bekal-bekal kita nanti insya Allah. Jadi kok, Assalamualaikum. Ada 2 tuh, bukan 2. Jadi ada rekening, ada lewat Kris. Oh, Kris ya? Yang kemarin tinggal, coba kemarin, cepet banget kan? Iya, dari GoPay bisa, OVO bisa, dari kode Kris lah. Dikasih kemudahan semuanya. Dikasih kemudahan, terus bisa juga transfer langsung ke BSI. Ada nomor rekeningnya di bawah sini ya, gue tulis ya. Kalau ingin langsung ke pembangunan rumah tahfiz di Lombok ya Bang. Lombok.
Jadi nanti sama yayasan saya bang? Yayasan Abu Said Al-Khudri. Abu Said Al-Khudri. Ya, Yayasan Abu Said Al-Khudri. Oke. Jadi itu program sebenarnya tidak hanya di Lombok. Memang triggernya di Lombok. Kenapa di Lombok? Ya karena pintu masuknya sudah ada. Itu aja sih. Oh gitu. Karena untuk membangun itu kan punya istilahnya punya tantangan-tantangan tersendiri juga ya. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti kedepannya mudah-mudahan nanti kita dahulukan di mana sudah ada chapter-chapter baking. Untuk di Depok kan banyak teman-teman, kayak misalnya ada algoritma kopi, ada Habitat ya, ada Habitat Erpan, ada Tiko kunciran kopi, ada Bang Risman dari Rapat Tauhid, ada Bang Dedi dari Big Heart, terus yang Bang Nawir juga, ada kalau yang Tangerang itu yang suka juga Kang Endi Kebun Depan, terus ada Bang Zul Kopi Biang, terus ada juga Bob Reja, Bob Reja bahkan dari Big Kopi, Bang Topik dari apa itu? Rice Bean itu kan dua, itu kan dari bubur ayam, Jos. Satu kampung tuh ya? Satu kampung, Keranggan. Kemarin kita dari Keranggan area. Tapi apa sih yang menjadi ibaratnya teman-teman yang belum tahu, kok lo giroh lo cukup kenceng juga ya di baking ini, apa sih melandasi lo istilahnya? Masya Allah, kalau gue tuh ya kayak lo mungkin bulan depan ingin ke Lombok lagi atau kemana lagi, itu apa sih yang menjadi trigger lo? Sedangkan kan lo punya keluarga, lo punya anak bini lo juga yang harus mesti lo pikirkan kan bang. Sedangkan nanti kan juga lo akan ditanyain nanti di padang mahsyar kan bang. Tuh gimana nih Rian bertanggung jawab sama keluarga ya, anak lo itu gimana tuh bang? Sementara ini lo gimana cara membagi waktunya? Mungkin kan sebulan 30 hari. Kalau mungkin lo safar berapa lama, lo di rumah berapa lama. Nah ini kan teman-teman juga bingung nih. Oh Rian kok pas di Facebook udah di sini aja nih, kemarin udah di Bali, udah di Lombok aja nih. Kayak cepet kayak bulan jadi cepet. Masya Allah. Itu kemudahan dari Allah ya. Alhamdulillah. Kalau jadwal rutin yang bagi waktu gimana? Bagi waktu ya. Kalau untuk yang ini baru juga gue buat tuh tahun 2020 lah. Kalau dulu ya awal gue kopi itu bisa dikatakan 24 jam gue ngurusin kopi terus tuh. Gak ada waktu. Setiap hari tuh. Setiap hari. Nah, akhirnya gue kecapean dong. Istri juga ingatkan, ya, ada ini, ingatkan segala macam kan. Akhirnya itulah kan, baru juga dapat faedah kemarin tuh dari Pak Kasman, sebaik-baiknya kamu baik dengan istri katanya kan. Nah, akhirnya di situ mulai agak gua slow down 2000 cooling down. Ya, agak cooling down tuh kan gua jualan 2015, 2016, 2017 itu free, orang mau belajar kopi segala macam itu sama gua. Free bang. Free 2016 2017 orang datang ke rumah gua tuh udah tahu deh. Kamu belajar kopi udah nggak usah bayar. Malah suka gua gua support gitu ya. Selama 2 tahun tuh bang. Selama 2 tahun free. Nah, itu belajar kopi. Pemasukan lu dari jualan kopi. Oh, jualan kopi. Jualan kopi. Mereka ada yang bantu-bantu gua tuh kadang-kadang suka menginformasikan, akhirnya itulah tadi kan. Oh, iya tuh. Terus mulai 2020 lah gua bagi waktunya. Bagi waktunya itu malah untuk kopi itu kan gua bagi misalnya Senin sampai Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, pagi ya? Pagi. Jam 7.30 sampai jam 11. Setengah 8 sampai jam 11. Itu gua ngurusin kopi. Gua buat program namanya Sangrai Keseduh di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Oh, yang ada itu ya, kotak gitu ya? Iya, itu ada kotak misalnya ya, mereka mau bayar silakan, mau nggak bayar juga masalah. Itu kan untuk misalnya untuk percepatan juga, untuk operasional gue juga gitu ya. Terus Jumat gue bisa free itu bisa untuk me time, gue mau belajar, waktunya gue Sabtu Ahad baru gue siapin untuk keluarga. Makanya kalau gue biasanya kau pulang safar, itu kadang-kadang HP gue tinggal kemana itu, ya. Itu biasanya Sabtu Ahad, Senin, misalnya apalagi kalau pas gue udah safar itu, ya udah di Sabtu Ahad kadang-kadang gue ngajak istri anak keluar. Ya, karena kan kalau waktunya tadi kopi kan Senin sampai Kamis kan sampai jam 11. Memang harus dibagi juga waktunya buat keluarga itu kapan segala macam. Ini lagi gue coba nih, misalnya begitu sampai di rumah coba HP misalnya enggak, karena gue ngakuin sendiri sama anak-anak tuh kurang gara-gara ini nih. Betul-betul ini. Kayak kurang dekat ya bang ya. Iya. Anak ya bang ya. Harus misalnya harus kita bagi tuh. Mulai ya. Dari sekarang jadi lo jangan apa-apa tuh misalnya nih handphone. Iya boleh main handphone tapi jangan 24 jam handphone boleh bang ya. Harus sama anak-anak juga, sama bini lo, sama anak-anak lo, mertua lo juga diperhatikan. Semuanya bang ya. Karena semua punya haknya. Iya. Ya, gue juga masih belajar nih. Iya. Masih belajar, mudah-mudahan ya diberi kemudahan semua. Ini semua kemudahan dari Allah. Jadi kita bisa membagi waktu paling enggak ya tadi kayak lu bilang, karena nanti semuanya kan kita pertanggungjawabkan. 24 jam waktu kita tuh ya kayak kemarin di siapa ya bicara tuh
kan ini 8 jam nih, 8 jam katakanlah buat kerja orang kantor nih ya, 8 to 5 kan, jam 8 sampai jam 15. Tapi kan di perjalanan segala macam, oke, jam 8 jam kemudian ini ada waktu untuk istirahat. Betul. Terus ini ada 8 jam lagi kan? Iya. Kan banyak kisahnya waktunya. Iya. Tadi Bang lo dari jam setengah 8 pagi sampai jam 11 siang lo itu buat Maisah gua lah. Maisah untuk urusan dari kopi. Jam 11 sampai jam 5 sore tuh lo jadi kurir atau jadi gimana? Jam 11 sampai jam 12 biasanya gue istirahat, nunggu zuhur, gue tidur biasanya. Tidur. Habis nanti selesai zuhur biasanya gue keliling. Kadang-kadang kalau misalnya nggak ada, itu dari praktek bab saling mengunjungi itu Nah, Masya Allah. Jadi kadang-kadang gue ke tempat teman-teman yang sudah membeli produknya Areta. Gimana ada ini nggak? Pengennya gimana kopinya seperti itulah. Ya kalau gak ada ke situ ya ke tempat teman-teman yang lain aja gitu. Sudah dicatat ya. Jadi waktunya beliau nih Masya Allah udah ternyata 7 hari mulai, dalam sepekan. Sabtu Ahad buat keluarga, hari Jumat waktunya beliau sendiri khusus mungkin buat murojaah ya. Murojaah banyak belajar lagi baca kitab ya Bang. Baca kitab Senin sampai Kamis mencari Maisha dari jam setengah 8 pagi sampai jam 11 siang ya. Sebenarnya sih sampai sore, cuman kan yang sore itu kadang-kadang kayak canvassing lah. Canvassing ya. Kalau istilahnya orang sales kan canvassing, ya kan keliling. Tapi itu praktek bab saling mengunjungi itu sunnah. Banyak faedahnya, Masya Allah. 2013 bersatu kita ngopi triggernya di Banda Aceh. Di Aceh. Di Banda Aceh 2013 triggernya. Berarti ke kawan Daking juga hampir mayoritas kebanyakan di Aceh. Di Aceh ada. Jadi ini kalau dibilang bersatu kita kopi ini kayak belum organisasi tanpa bentuk ya, saya belum menyebutnya itu kayak apa. Tapi nanti ada satu lah, mudah-mudahan nanti 2022 bisa terwujud insya Allah. Tapi akan ini Bang ke depannya mungkin Baking akan dibikin ya semacam mungkin dibilang komunitas juga enggak. Atau ya mungkin dibilang ya semangat sebenarnya sih. Kan lo sebagai founder ya, kalau founder alhamdulillah salah satu founder. Backingnya Bang Rian, foundernya. Nanti ada mungkin ini gue kasih amanah nih di Tangerang, misalkan Bang Endi atau nggak di Depok, Bang Nawir gitu. Ada nggak sih ke depan seperti itu Bang? Insya Allah ada. Karena beberapa masukan kemarin dari teman-teman paling nggak lebih terarah lagi ya, maksudnya lebih terarah. Lebih banyak yang bisa kita buat lah gitu. Walaupun hanya 3 ya program tadi, kita bangun rumah belajar Al-Quran, kita support bahan pokok, yang ketiga kita support equipment untuk penggiat sosial. Iya, jadi ada 3 sebenarnya kegiatan utamanya. Saling mengunjungi itu sunnah. Ya mungkin yang pada belum tahu apa yang ingin sampaikan di Bang kepada teman-teman yang nonton acara ini Bang. Silakan Bang. Bismillah, ya mudah-mudahan faedah dari bahasan kita sampai 30 menit tadi mengenai bab ya, saling mengunjungi sunnah itu bisa memberikan manfaat. Paling enggak ya mulai dari lingkungan terdekat dulu deh, lingkungan keluarga yang pastinya ya, karena yang paling mendapatkan manfaat itu ya keluarga kita gitu ya. Paling enggak ya luar rajin mengunjungi istri. Anak-anak. Itu aja dulu saling mengunjungi dulu kan, baru nanti kita mengunjungi orang tua. Karena tanggung jawab kita kan keluarga dulu ya. Kita ke laki-laki lagi kan, tanggung jawab tetap terus ke orang tua kan. Dari situ dulu gitu loh. Baru nanti ke orang-orang yang kita anggap sering membackup atau sering saling tolong-menolong itulah. Kalau di Baking ini semangatnya satu sebenarnya. Gue mencari orang yang setuju saja. Yang pro. Yang istilahnya karena Baking itu kan kecil ya. Organisasi yang sangat kecil banget gitu ya. Dia pengen berimpact besar. Caranya gimana? Jadi gue bergerak, Baking itu bergerak dengan orang yang setuju. Yang nggak setuju, gue belum punya kemampuan untuk membuat dia setuju gitu. Maksudnya ini setuju atau nggak setuju itu dalam hal apa nih Bang? Misalnya program atau apa, misalnya ya banyak lah yang lu dapat di lapangan gitu kan ya. Misalnya gue mau buat rumah belajar Quran, kok mau hanya rumah belajar Quran deh? Ya Baking sekarang fokusnya itu. Kenapa nggak buat ini, nggak buat itu? Ya silahkan buat gitu. Nah sekarang Baking mau buatnya rumah belajar Quran. Nah gitu loh. Jadi Baking tuh nggak punya apa ya? Punya kemampuan untuk berdebat gitu loh. Misalnya kok mesti rumah belajar Quran sih? Kenapa nggak buat TK? Kenapa nggak buat ini? Nah, kayak gitu-gitu belum bisa. Ini loh programnya Baking. Ayo, kalau siapa yang setuju, ayo kita ikut. Nggak setuju nggak apa-apa. Silakan buat yang baru, kita dukung. Gitu. Sepanjang itu koridornya syariat. Tidak keluar dari syariat. Bang Rian juga punya Maisha kayak mencari jual kopi. Jadi kurir juga Bang ya. Kurir ngantar kopi kemana-mana. Masya Allah kan. Ketika lu dapat faedah satu ya. Misalnya ada satu faedah tentang gue bukan harus meniru siapapun, tidak gitu ya. Paling contoh yang paling gampang ya nyontoh Rasulullah, itu udah aman. Jadi ketika lu dapat faedah nih,
gue yakin lah orang-orang yang sudah mengaji ini kitabnya rapi banget tuh. Misalnya lu udah ada dalam satu bab ini apa yang lu bisa lakukan itu, udah lakukan. Berarti yang bab lo sekarang ini nih lagi gua girohnya, wah salim kunci itu sunnah. Lagi gua lakukan ini terusnya. misalkan bab biru walidain, diamalkan terus tuh. Amalkan terus. Jadi memang pernah dulu kan ada sahabat datangin tuh, apa nih amalan kebanggaan dia. Jadi gitu. amalan yang dilakukan secara kontinu ya Bang. Kontinu yang bisa bukan kita banggain ya. Kita semangat laporkan ya. Kita semangat melakukan semangat. itu. Giroh kita harus ada ya Bang. Apalagi tujuan kita bukan siapa kan, karena Allah. Karena Allah. Dan itu semua kemudahan dari Allah. Melihat wajah Allah ya Bang. Iya. Ini semua kemudahan dari Allah. Enggak ada orang bilang Rian Backing enggak. Nggak ada. Semuanya kemudahan dari Allah. Ini semua kemudahan dari Allah. Gampang banget dari Allah menggantikan. Misalnya lu dapat kebaikan nih. Dia bantu dia, begitu lah antar aja udah itu diambil kebaikannya, faedah kebaikannya diambil dikasih ke orang, gampang banget. Gampang. Jadi ketika lo punya niat baik harus cepat-cepat dilakukan ya Bang ya. Insyaallah. Pokoknya nothing tulus karena Allah dan mengharapkan wajah Allah dan kita berteman karena Allah. Bang, terima kasih banyak ya sudah berkunjung ke kebun belakang ini ya. Tadi pas lagi gerimis-gerimis. Tadi juga sempat hujan-hujan juga nih di kebun belakang sini nih. Nanti mudah-mudahan bisa ya bakar kambing ayam di sebelah sana nih teman-teman ya. Dan akhir kata gue Adi Tokto dan Bang Rian Backing mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.